Soal nomor 11. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. 1. Perbedaan musim di permukaan bumi. 2. Gerakan semu harian benda langit seperti rasi bintang. 3. Peristiwa siang dan malam. 4. Peredaran semu tahunan matahari. 5. Perubahan panjang siang dan panjang malam. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat revolusi bumi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Soal ini menggunakan konsep pengaruh revolusi dan rotasi bumi. Tanpa kita sadari, setiap hari bumi bergerak, baik berputar pada porosnya maupun mengelilingi matahari. Revolusi bumi adalah peristiwa bumi berputar mengelilingi matahari. Revolusi bumi ini terjadi akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Kita dapat mengetahui bukti dampak dari revolusi bumi dengan berbagai peristiwa berikut ini. 1. Adanya gerak semu tahunan matahari. 2. Adanya perubahan kenampakan rasi bintang. 3. Adanya kalender Masehi. 4. Adanya perubahan musim. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 12. Dampak positif dari aktivitas vulkanisme terdapat pada fenomena A. Mengeluarkan gas panas beracun. B. Mengeluarkan material pasir, kerikil, dan batu. C. Menyebabkan hewan buas turun ke pemukiman. D. Membentuk lahar dingin. E. Mengeluarkan lava yang menyuburkan tanah. Soal ini menggunakan konsep dampak vulkanisme. Aktivitas vulkanisme seperti letusan gunung api tidak selalu merugikan kehidupan kita. Apabila kita memperhatikan, dapat dilihat bahwa letusan tersebut memberikan dampak positif berikut ini. 1. Mengeluarkan material batuan, pasir, dan kerikil yang bermanfaat untuk bahan bangunan. 2. Mengeluarkan abu vulkanik yang kaya berbagai mineral penyubur tanah. 3. Memunculkan sumber mata air madani yang kaya mineral. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 13. Pada suatu saat, kita berada di sekitar pantai dan menyaksikan tiba-tiba air laut susut ke arah lautan. Hal pertama yang harus segera kita lakukan adalah A. Berlindung ke dalam bangunan yang kuat. B. Segera naik ke perahu terdekat. C. Berlari ke tempat yang lebih tinggi. D. Mengabadikan peristiwa langka tersebut. E. Berlindung di bawah naungan pohon yang besar. Soal ini menggunakan konsep mitigasi bencana alam. Pada saat kita sedang berada di sekitar pantai, tanpa kita sadari, air laut menyusut secara drastis, seperti tertarik ke lautan. Hal mengejutkan tersebut harus kita sikapi dengan cara secepatnya berlari ke tempat tertinggi yang mampu kita jangkau. Surutnya air laut secara tiba-tiba tersebut adalah tanda-tanda dari akan datangnya tsunami.
Tsunami adalah gelombang tinggi yang berasal dari lautan akibat gempa dasar laut. Gelombangnya bisa mencapai 10 hingga 20 meter dan masuk sangat dalam ke daratan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 14. Jenis tanah di Pulau Jawa sebagian besar adalah jenis aluvial. Perbedaan tanah aluvial di bagian timur dan tengah adalah A. Tingkat kesuburan, B. Ketebalan lapisan, C. Tekstur dan warna, D. Umur tanah, E. Manfaat dan kegunaan. Soal ini menggunakan konsep persebaran tanah di Indonesia. Pulau Jawa banyak memiliki gunung api aktif sehingga tanahnya berjenis aluvial. Secara umum, tanah aluvial adalah tanah subur yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Akan tetapi, tidak semua tanah aluvial mengandung kesuburan tinggi. Tanah aluvial di Pulau Jawa bagian tengah mengandung mineral yang kaya unsur hara sehingga lebih subur dibandingkan tanah aluvial di bagian timur yang berasal dari pegunungan kapur. Seperti misalnya, tanah yang terdapat di lembah Sungai Bengawan Solo berasal dari pegunungan Kars atau pegunungan Sewu. Umumnya kurang subur karena kekurangan unsur fosfor dan kalium. Sebaliknya, tanah di lembah Sungai Opak, Progo, dan Glagah berasal dari Gunung Merapi sehingga umumnya lebih subur karena tergolong gunung muda sehingga kaya akan unsur hara dan tersusun atas debu vulkanis yang produktif. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 15. Pada stratosfer, terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap radiasi sinar matahari. Kemampuan lapisan ozon ini, stratosfer mengalami A. Penurunan suhu secara drastis, B. Pencemaran polusi, C. Proses radiasi nuklir, D. Pembakaran dengan suhu ekstrim, E. Peningkatan suhu udara. Soal ini menggunakan konsep lapisan atmosfer. Stratosfer adalah bagian atmosfer yang berada di ketinggian 50 hingga 60 km. Tepatnya, lapisan ini terletak di antara lapisan troposfer dan ionosfer. Pada lapisan stratosfer, suhu akan semakin meningkat dengan meningkatnya ketinggian. Suhu pada bagian atas stratosfer hampir sama dengan suhu pada permukaan bumi. Ciri penting dari lapisan stratosfer adalah keberadaan lapisan ozon yang berguna untuk menyerap radiasi ultraviolet, sehingga sebagian besar tidak akan mencapai permukaan bumi. Serapan radiasi matahari oleh ozon dan beberapa gas atmosfer lainnya menyebabkan suhu udara pada lapisan stratosfer meningkat. Jadi, jawaban yang tepat adalah E.